Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah ya'ala darajatahum fil jannati yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurana fi zumratihim fi khair wa lutfi afiyah bi sirri min asraril Fatihah. Mawzuzan ila jamil anbiya al-mursalin wal malaikatul muqarrabin wal awliya salihin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin wa mawzuzan ila jamil arwahil masyayikhin an-naqsabandiyyin al-ahmadin al-mutarin wa mawzuzan ila jamil awliyati sabil husus ila ru'iratin ahmad rahmatullah sunan ambal wa mawzuzan ila jamil sultan awliya wa jamil awliya bi ay zaman fil alam وخصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخنا خليل البنغلاني شيخنا الإمام النووي المدني الجاوي شيخ سالم سامر الحضرمي شيخ جلال الدين كمال الدين السيوطي وسيدنا الإمام حسن السادلي وسيدنا الإمام أحمد رفاعي وسيدنا الإمام إبراهيم الدسوقي وسيدنا الإمام إبراهيم الجوري سيدنا الإمام عبد الله بن علاوي الحداد ثم خصوصا إلى سيدنا الإمام علي بن أبي بكر الصغاوي ثم خصوصا إلى سيدنا الحبيب زيارة حسن عمس العارفين سيدنا الحبيب شمس العارفين وسيدنا الحبيب سيد الوليد أبوي محمد علوي الملك الحسني وسيد علوي الملك الحسني وسيد إسماعيل على اليماني وسيد حسن مسعد وسيد حسن البناني وسيد أحمد نور وسيد جابر على اليماني وسيد عمين قدوي سحد وفر الجزولي ثم خصوصا إلى جميع الأرواح سادات الصوفيات المحققين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين المصنفين المحدثين المفسرين أن الله يغفر لهم يرحم على درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر من أسرار الفاتحة. الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لنا ولوالدنا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وجميع مشايخنا في الدين أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علما نافعا ورزقا حلالا كثيرا مباركا واسعا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظنا ويحفظهم وينصرنا وينصرهم ويبارك فينا ويبارك فيهم وفي أمرنا وفي أمرهم وأولادنا وأولادهم وتلاميذنا وتلاميذهم في خير ولطف وعافية وأن الله يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويخدم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا نعبد يا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا ولكنا بها إذا نسيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah Masjid Al-Abrar yang saya hormati dan segenap pemirsa Radio Menara 3, ikhwan muslimin di mana Anda berada,
Saat ini pengajian kita yaitu pada kitab Kasyifatus Sajah, membahas tentang bab rukun salat, yaitu terkait dengan membaca Fatihatul Kitab. Tempo lalu sudah dijelaskan terkait dengan pembacaan Fatihah bagi mereka yang mampu berbahasa Arab, maka wajib baginya membaca Fatihah dengan berbahasa Arab. Kalau memang tidak bisa atau tidak mampu membaca Fatihah dengan berbahasa Arab, maka penggantinya atau digantikan dengan apa yang bisa dari Al-Quran, sisanya atau bagian daripada Al-Quran, membaca suratan-suratan lain yang memang sejalan atau semisal perumpamaan dengan Fatihatul Kitab. Sebab kalau memang Fatihatul Kitab itu kan ada tujuh ayat, maka membaca suratan dengan 7 ayat. Kalau itu masih belum mampu, tidak mampu menjalankan atau membaca Al-Quran yang lain, maka boleh dilakukan dengan cara berzikir dan berdoa sebagai ganti dari Fatihatul Kitab kalau memang tidak mampu membaca Al-Quran. Namun yang perlu diketahui bahwa zikir dan Fatihatul Kitab, zikir dan doa yang dijadikan ganti karena memang tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa membaca Fatihah, tidak bisa membaca Al-Quran, ya, maka sebagai gantinya adalah zikir dan doa. Namun zikir dan doa itu sendiri bukan karangan sendiri, tapi doa dan zikir yang memang maksurah, doa dan zikir yang warid, ya, yang warid dari Rasul, ya, doa dan zikir yang memang sudah ada, bukanlah karangan sendiri, gitu. Ya. Sehingga disarankan di awal seperti zikir la haula wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Itu saran bagian daripada zikir dan doa. Dan dilanjutkan dengan bacaan wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Itu manakala seseorang tidak mampu atau tidak bisa membaca Al-Quran. Tentunya bagi mereka yang awam, bagi mereka yang baru masuk Islam. Namun bukan berarti ini selamanya. Di samping itu ada tuntutan terus untuk belajar membaca Fatihatul Kitab, ya. Belajar membaca Fatihatul Kitab, belajar membaca Al-Quran. Itu tetap diwajibkan, ya, tetap diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu berbahasa Arab, tidak mampu membaca Fatihatul Kitab atau Al-Quran. Wajib baginya tentunya belajar. Namun dalam proses pembelajaran, karena masih belum tahu, memang boleh. Kalau memang tidak mampu, tidak bisa, yaitu dengan cara berzikir dan berdoa yang ma'thurah, zikir dan doa yang warid, ya,
yang memang sudah ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis, tentunya kayak gitu. Nah, lalu bagaimana seandainya zikir dan bacaan Al-Qur'an, zikir dan doa itu yang harus didahulukan adalah zikir dan doa yang terkait, ya, doa yang khususnya doa yang terkait dengan urusan duniawiyah, urusan ukhrawiyah, ya. Bukan urusan duniawiyah. Maka yang diawali pertama kali yang harus kita lakukan, kita sebagai ganti bagi mereka, ya, bagi mereka yang tidak bisa membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Quran, maka boleh dia zikir atau doa, namun doa tersebut yang terkait dengan urusan ukhrawi, urusan akhirat. Itu yang pertama kali. Kalau memang itu masih belum bisa, baru boleh membaca doa yang ada urusannya dengan dunia, ya. Urusannya dengan dunia. Fa illam ya'rif, ya. Fa illam ya'rif ghaira muta'alliqi bid dunya ata bihi. Kalau memang tidak tahu, kan gitu. Di awal kan dikatakan fa yajibu taqdimu tarjamatil muta'alliq bil akhirati. Ya. Fa yajibu, maka wajib mendahulukan terjemah muta'alliq bil akhirati, yaitu dengan doa bahasa Arab tentunya. Yang terkait dengan doa bahasa Arab yaitu doa yang urusan akhirat, urusan ukhrawi. Alal arabiyati, atas bahasa Arab, ya, urusan. Nah, kalau itu tidak mampu dilakukan, ya, ghairihi ala arabiyati ghairihi fa illam ya'rif ghaira muta'alliqin, ya. Kalau memang tidak mampu, tidak bisa doa semacam itu, tidak hafal, artinya doa tentang yang urusan ukhrawi tidak hafal, ya, maka al-muta'alliq bid dunya, yaitu doa yang berhubungan dengan urusan dunia. Atabihi, maka mendatangkan dengan doa yang urusan muta'alliq bid dunya, wa ajaza, maka cukup, artinya sebagai ganti dari Fatihatul Kitab. Wa minal muta'alliqi bil akhirati, dan sebagian dari doa yang berhubungan bil akhirati dengan urusan akhirat, contohnya Allahumma ghfirli warhamni wasamihni wardu'anni, gitu. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, dan kasihanilah saya, sayangilah saya, wasamihni, sama ampunilah saya, wardu'anni, dan ridhoilah dan berikanlah keridhoanmu anni, dariku, ya Allah, dari segala macam perbuatanku, ya. Ini adalah doa yang terkait dengan urusan akhirat, ya. Wa minal, kalau memang itu tidak bisa, tidak hafal itu, boleh. Semua yang hafal adalah dengan cara wa minal muta'alliqi bid dunya, doa yang dengan urusan dunia, ya. Maka boleh membaca doa yang urusan dengan dunia, seperti contoh Allahumma rzuqni zaujatan hasanah aw wadhifatan, ya. Allahumma rzuqni zaujatan hasanah, ya Allah, mudah-mudahan berikanlah nih kepadaku, ya Allah, istri yang baik, ibaratnya gini. Ini misal saja, ya. Ini kan masih dikategorikan oleh Imam Nawawi, dikategorikan sebagai doa yang urusan dunia, ya. Baiknya istri, baiknya, ya, masih berurusan dengan urusan dunia, ya.
Tsumma in ajaza an dzalik, kemudian in ajaza jika tidak tahu, tidak bisa atau tidak mampu an dzalika dari doa-doa tersebut, ya. Waqafa biqadril Fatihati, yaitu berdiam biqadril Fatihati dengan sekedar lamanya bacaan Fatihah, wujuban halih wajib. Wala yutarjimu anil Fatihati, dan tidak boleh menterjemahkan di dalam bahasa Arab anil Fatihati dari Fatihatil Kitab. Jadi kalau Fatihatul Kitab tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu yang boleh yang mana Ustaz? Yang boleh di awal kan dikatakan doa dan dzikir, ya. Doa dan dzikir yang maksurah. Doa dan dzikir yang maksurah itu yang diperbolehkan untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sebagai ganti Fatihatul Kitab. Kalau seandainya tidak mampu dengan membaca Fatihah, ya, karena Fatihah itu bagian daripada rukun, tidak mampu membaca Fatihah, maka yaitu gantinya harus membaca Al-Quran. Nggak mampu membaca Al-Quran, gantinya yaitu doa dan dzikir. Nah, doa dan dzikir itu sendiri bukan doa dan dzikir sembarangan, tapi doa dan dzikir yang maksurah, doa dan dzikir yang warid, yang ada di dalam hadis dan Al-Quran, gitu, ya. Nah, kalau itu masih belum bisa, ya, doa dan dzikir yang urusan ukhrawi itu harus didahulukan, ya. Baru selanjutnya kalau memang tidak bisa, nggak hafal doa-doa yang terkait dengan urusan ukhrawi, baru doa-doa yang terkait dengan urusan duniawi, ya. Tapi itu pun maksurah, itu pun yang harus ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak bisa sama sekali, ya, dengan berbahasa Arabnya, boleh diterjemahkan doa tersebut dengan bahasa Indonesia, atau bisanya dengan bahasa apa? Dengan bahasa Jawa, boleh, ya, sebagai ganti Fatihatul Kitab. Namun, ya, yang perlu diketahui bukan doa yang karangan sendiri, gitu loh, ya. Kalau bagaimana kalau seandainya doa dengan bahasa Indonesia sebagai gantinya Fatihatul Kitab, berdoa dengan karangan sendiri, ya. Tapi doanya urusan ukhrawi, batal, tetap batal salatnya, tidak sah salatnya, ya. Karena yang diperbolehkan yang maksurah, ya. Indal jumhur ulama seperti itu, ya. Nah, kalau memang sudah tidak tahu sama sekali, udah, karena memang tidak ada doa yang maksurah yang dari hadis ataupun dari Al-Quran, ya, yang hafal ataupun terjemahannya apalagi mau diterjemahkan bahasa Arabnya gak ngerti sing maksurah, ya, yang mana yang memang doa warid dari hadis Rasul, warid dalam Al-Quran, ya, doa-doa tersebut nggak tahu sama sekali sudah. Nah, lalu bagaimana mau menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, ya, sebagai gantinya Fatihah? Maka waqafah biqadril Fatihati, wujuban halih wajib. Maka cukup diam, ya sudah, Allahu Akbar, imam baca Fatihah seumurnya sewaktunya. Kalau sendirian waktunya, ibaratnya kalau berjamaah imam baca Fatihah cukup didengarkan. Kalau tidak bisa, kalau memang bisa mengikuti bacaan imam, diikuti bacaannya imam, gitu loh. Kalau memang tidak bisa membaca sendirian, dengan cara mengikuti bacaannya imam, maka ikuti bacaan imam. Seperti seumpamanya imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka makmum yang tidak bisa berbahasa membaca Fatihatul Kitab, ngikutin Bismillahirrahmanirrahim, ikuti begitu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikuti juga Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Itu sebagai ibarat imam itu memberitahukan, mengajari gitu loh, ngajari, nuntun. Seperti itu. Ya. Kalau memang tidak bisa membaca Fatihatul Kitab dengan sendirian. Lalu bagaimana ketika sholat sendirian? Yaitu tadi, ketika sholatnya sholat sendirian dan tidak bisa berbahasa Arab, tidak bisa baca Fatihatul Kitab, tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca doa-doa yang maksurah, ya, apalagi mau menerjemahkannya, ya, yang doa yang maksurah yang mana dan yang mana nggak ngerti, ibaratnya karena memang baru masuk Islam ibaratnya. Lalu bagaimana? Cukup diam, wukuf biqadril Fatihatil Kitab, diam saja sudah. Begini aja, Allahu Akbar, diam, ya. Lamanya diam itu seperti lamanya baca Fatihatul Kitab, gitu, ya. Diam gini, lalu baru ikut ruku, ya, ngikuti ruku, gitu ya. Ya sudah, mau ngarani karo ya, nggak apa-apa. Namun yang terpenting ketika diam biar nggak kosong hatinya jangan diam. Nah, adapun yang tidak diperbolehkan itu dengan doa-doa yang ghairu maksurah, ya, doa-doa yang ghairu maksurah, yang tidak maksurah, itu apabila ditalaffuzkan, dilafadzkan sebagai ganti Fatihatul Kitab. Tapi kalau di hati boleh, gitu loh. Di hati kita mau baca munajah kepada Allah, ya sudah, ketika takbir diamnya Fatihatul Kitab, ibarat nggak iso maca apa-apa, wis nangis nang Gusti Allah, ya, nangis aja di hati, nggak boleh diucapkan bilisan, gitu ya, gitu loh. Karena itu tadi, karena sholat itu berada pada dimensi lain, ya, tidak sama dengan ibadah yang lain, ya. Maka sesuatu yang bukan kaitannya dengan urusan ukhrawi, yang tidak maksurah dari Allah dan Rasulullah, ya, itu tidak bisa dibacakan di dalam sholat, seperti itu, ya. In ajaza an dzalika waqafa biqadri Fatihatil wujuban, hal wajib. Wala yutarjimu anil Fatihati, dan tidak boleh diterjemahkan dengan ke dalam bahasa apapun, ya, bacaan Fatihah itu. Wala an baqiyatil Qur'ani, juga tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun dari Al-Quran itu ketika dijadikan sebagai gantinya Fatihatul Kitab. Idza kana badalan, jika ada Al-Quran, ya, jika ada Al-Quran ay surah min ayatil Quran, ya, badalan sebagai ganti anha dari Fatihah, ya. Bi khilafi takbir, berbeda hanya dengan takbir indal ajazi, ya. Ketika orang tersebut tidak mampu bertakbir anil arabiyati, dari berbahasa Arab. Kalau semuanya tidak bisa bertakbir dengan berbahasa Arab, kalau tidak bisa, sekali lagi ya, koyitnya ini, kalau tidak bisa, jangan seperti dulu kejadian itu, masa sholat diterjemahno kabeh, Allah Maha Besar. Sholat diterjemahno kabeh. Ini bagi yang tidak mampu, orang yang baru masuk Islam tentunya, mu'allaf, ya. Orang yang baru masuk Islam kan belum mempelajari apa-apa, gitu loh.
maka bagi mereka tidak ada kesulitan. Jangan mempersulit. Allah tidak mempersulit orang mu'alaf, ya, orang yang baru masuk Islam. Bahkan mereka diberikan kemudahan-kemudahan. Sampai bertakbir pun itu masih diperbolehkan, ya. Indal ajazi anil arabiyyati, kalau memang tidak mampu berbahasa Arab. Fayutarjimu anhu, maka menerjemahkan siapa musalli anhu dari takbir. Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi. Wala yajibu, dan ini sampai di sini dulu. Fayutarjimu anhu, maka tidak boleh maka boleh diterjemahkan takbir itu bagi mereka yang tidak mampu. Ya bagaimana? Ya itu bertakbir, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebenarnya Allah Maha Besar, kayak gitu. Boleh bagi, sekali lagi ya, qayyidnya, ya, bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab, ya. Nek wis iso ngomong mosok takbir ae Allahu Akbar, gitu aja nggak bisa. Nek dituntun kan bisa, ya. Kalau dituntun mesti bisa kalau dituntun. Makanya karena ini memang jarang, ya, karena memang ada orang yang baru masuk Islam logat untuk mengeluarkan bahasa Arab itu wis memang nggak tahu, ya. Mulai sejak kecil wis ilate wis kadung kaku. Bener, Pak. Kalau ilate wis kadung kaku gak tahu baca Al-Qur'an, lalu diajari baca Al-Qur'an, waduh sulitnya luar biasa. Ya, bilang Allahu Akbar aja, bilang Allah aja sulitnya setengah mati. Allah gak tepak-tepak. Ngomong Allah. Ngono gak tepak-tepak. Wong sing belajar ae gak tepak-tepak. Ono sih aneh. Sing belajar ngomong Allah itu loh, gak tepak-tepak sih Allah ae. Kan gitu. Apalagi orang yang baru masuk Islam gitu ya. Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi, dan tidak wajib, ya. Nah, bagi mereka yang wukuf, ya, tadi itu wukuf waqafa biqadril Fatihah, yang diam selama bacaan Fatihah, ya. Selama bacaan Fatihah, artinya lamanya sama dengan lamanya membaca Fatihah, ya. Itu tidak wajib lah, wala yajibu alaihi, tidak wajib alaihi atas musolli yang diam itu tadi, tahrikul lisani, menggerakkan lisan, enggak pakai digerakno lisane. Engkau karena gengsi kok gak maca diem ae, melok-melok digerakno. Jangan gitu, ya. Tidak ada. Itu malah nipu awake dhewe kan gitu, ya. Tidak ada kewajiban untuk menggerakkan lisan. Tidak ada kewajiban untuk menggerakkan lisan. Bi khilafil akhrasi, berbeda halnya dengan orang yang bisu. Ya. Bagaimana orang yang bisu? Alladzi tara'a kharasuhu, ya. Yang mereka baru bisu istilahnya, ya, gak iso ngomong, ya harus menggerakkan lisannya sesuai dengan apa yang dia tahu gitu loh. Kan ada orang bisu, ya apa wong sing ono wong pelat, lok dan sebagainya. Lalu bagaimana bacaan Fatihahnya? Ya baca sesuai kemampuannya dia. Meskipun gitu, tapi mengerti dirinya, walaupun orang lain nggak mengerti. Yang penting dirinya paham gitu loh. Mau coba Fatihah, gitu ya, nggak apa-apa. Kalau memang lokla, ya apa bahasa nih, lokla itu bahasa Indonesia. Pelat ya, bahasa Indonesia ini apa lokla? Ya itulah, atau bisu, ya, cadel dan sebagainya. Kan ada orang itu nggak bisa kalau yang memang dari lahir kan ada lidahnya terlalu pendek, nggak bisa bilang segitu, ya, baca Fatihah.
Ya sebisanya, bisanya seperti apa, tapi dia mengerti bahwa apa yang dia ucapkan itu adalah Fatihatul Kitab. Gitu loh. Apa yang diucapkan itu adalah Fatihatul Kitab, maka cukup gitu baginya untuk mengeluarkan membaca itu. Tapi ya taharrak lisanah gitu loh. Digerakkan lisannya sesuai dengan bahasa bacaan Fatihatul Kitab. Bahasa kita membaca Fatihatul Kitab atau surah dan yang lain itu tidak boleh bisik-bisik gitu loh istilahnya. Artinya minimal harus didengar oleh telinga kita sendiri. Seperti itu. Ya. Minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pada berikutnya. Kalau memang enggak ada saya lanjutkan. Al-khamisu ar-ruku'. Al-khamisu adapun yang kelima, rukun salat yang kelima ar-ruku' ialah ruku'. Wa aqalluhu dan paling sedikitnya ruku' lil qaimi bagi orang yang salatnya berdiri ayyan haniyah yaitu harus menunduk siapa musalli qadra wusulil rahatai mu'tadilin ya dengan kadar ya qadra wusuli dengan kadar sampainya telapak tangan rahatai kedua telapak tangan ya mu'tadilin yang adil mu'tadilin tangannya orang yang adil. Wa aqalluhu dan paling sedikitnya ruku ya paling sedikitnya ruku lil qaimi bagi orang yang salat berdiri ayyan haniyah yaitu menundukkan siapa musalli qadra wusuli rahatai mu'tadilin yaitu sekedar dengan kadar sampainya kedua telapak tangan mu'tadilin yang adil tangannya orang yang adil maksudnya tangannya orang yang normal ya. Kan ada orang yang tangannya itu lebih panjang, ada tangannya lebih pendek, gitu ya. Itu. Usula rahatai mu'tadilin khilqati akan khilqati rukbataihi akan kedua lutut, ya. Akan kedua lutut yakinan secara yakin, yakinan halai secara yakin, ya. Artinya apa? Bahwa ini dikhususkan bagi orang yang normal. Ukurannya, barometernya adalah orang yang normal. Rukuknya orang yang normal adalah rukuknya orang yang tangannya normal. Gitu loh. Tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Terkadang kalau orang terlalu panjang, tangannya begini, tangannya sudah sampai ke lutut, ya, tangan nunduk, tangannya sudah sampai ke lutut, tapi posisinya masih begini. Maka dia harus disejajarkan, ya, harus disejajarkan, jangan nyentuhnya ke lutut, nyentuhnya sampai ke bawahnya, begitu. Contoh Cak Mat, monggo begini. Ini penting, saya lihat banyak hal yang keliru di sini. Sampean ruku. Nah, ini normal. Normalnya kayak gini. Ini adalah tangan normal. Nah, namun ada orang yang tangannya tidak normal, agak munggah. Nah, sudah begini tapi tangannya sudah nyentuh lutut ini. Gitu loh. Tapi apakah seperti ini boleh? Sah enggak? Tidak sah. Harus nyentuhnya sampai ke bawah. Nah, ini harus sejajar. Maka ukuran normal, ukuran tangan orang normal ketika telapak tangan menyentuh lutut, itu posisi ini sejajar dari pinggang ke
ke kepala sejajar. Ini bagi ukuran tangan orang normal, gitu loh. Begitu pula kalau orang ukurannya tangannya pendek, nunduk sampai sini. Nah, begini ini tidak sah juga, gitu loh. Kelewatan. Maka tidak boleh nyentuhnya. Loh ini sudah nyentuh karena tangannya pendek nyentuh lutut sampai seperti ini. Ibaratnya begitu. Maka nggak boleh nyentuh lutut. Nyentuhnya bukan di lutut, mungkin di paha. Barometernya apa? Ya barometernya adalah ya tangannya orang normal, telapak tangannya orang normal ketika menyentuh lutut, ya itu posisi yang tepat. Ini sejajar dari pinggang sampai kepala. Maka ini yang harus dijadikan ukuran. Sudah. Ini yang harus dijadikan ukuran, gitu loh. Ya. Maka yang sering saya lihat ya begitu, ukurannya adalah lutut, itu keliru, bukan ukuran lututnya itu. Megang tangan ke lutut ini bukan ukuran, itu ukuran bagi orang normal. Ya. Barometernya adalah ukuran bagi orang normal, telapak tangan menyentuh lutut, sehingga posisi dari pinggang ke kepala itu sejajar. Tapi bagi orang tangannya yang panjang, ya, asli panjang, bukan tangan panjang istilah ya, itu ya jangan nyentuh lutut, kadang sampai harus menyentuh betisnya, megangnya megang betis kadang untuk mensejajarkan dari pinggang ke kepala itu sendiri. Begitu pula orang pendek, terkadang nggak sampai ke lutut megangnya, megang megang ke paha itu ya untuk sejajarnya. Kalau megang sampai ke lutut terlalu nunduk gitu, jungkel gitu loh ya, itu ukurannya. Ya tidak sah kalau tidak tepat istilahnya, ya tidak sempurna gitu loh. Yakinan halih yakin gitu ya, kecuali memang tidak mampu, ya kecuali tidak mampu, ya ini posisi rukuk yang tepat, posisi aqallu paling sedikitnya seperti itu membuat tidak sempurnanya sholat kalau tidak tepat seperti itu, bukan sampai batal, enggak, dikatanya tidak sampai batal. Yakinan halih yakin. Wal muradu adapun yang dimaksud birrahati yaitu dengan dua telapak tangan, batnul kaffi yaitu ini perutnya telapak, ini maksudnya ya ini telapak tangan lah bahasa Indonesianya, telapak tangan, batnul kaffi khasatan ya, oleh keadaan tertentu. Wala yukatafa dan tidak cukup biwusulil asabi'i dengan sampainya biwusulil asabi'i dengan sampainya beberapa jari ya. Artinya orang normal ya, tangan hanya jari saja yang disentuhkan, tapi harus telapak gitu loh ya, biwusulil asabi. Wa akmaluhu arba'atu asya. Wa akmaluhu adapun sempurnanya, ini kembali ya pada sempurnanya rukuk. Wa akmaluhu adapun sempurnanya rukuk arba'atu asya ialah ada 4 macam, 4 perkara, 4 urusan ya. Untuk sempurnanya ruku. Al-awwalu adapun yang pertama taswiyatu dhahrihi wa unukihi wa ra'sihi bihaitu tasiru kalauhin wahidin. Nah ini ya. Al-awalu adapun yang pertama untuk sempurnanya ya, kembali lagi untuk sempurnanya ruku ya, itu tidak sampai membatalkan sholat,
Wa akmalu adapun untuk sempurnanya urfu arba'atu asya itu ada 4 cara, 4 perkara yang harus dilakukan. Al awalu adapun yang pertama taswiyatu dhahrihi yaitu menyamakan atau mensepadankan meratakan ya dhahrihi pinggangnya, dhahrinya musalli ini pinggangnya musalli wa unukihi dan lehernya musalli ya wa ra'sihi dan kepalanya musalli. Itu tadi yang saya katakan, mulai dari pinggang, leher, kepala itu sejajar ya, sejajar. Wa unukihi wa ra'sihi bihaitu tasri, yaitu dikatakan bihaitu tasiru kalauhin wahidin ya, dengan sekiranya tasiruh menjadi kalauhin wahidin seperti papan satu papan gitu ya, loh ya inilah lurus kayak gini sejajar ini bilauhin wahidin sejajar kayak gini, mulai dari pinggang, leher, kepala itu sejajar. Maka kalau tangannya terlalu panjang enggak akan sejajar, akan begini jomplang. Begitu pula kalau tangannya pendek akan begini jungkel. Kalau memegang lutut. Nah, maka itu ukurannya orang normal tadi itu, ya. Lalu bagaimana? Yaitu harus disesuaikan, sejajarkan, ya. Kalau hin wahidin. Min nuhasin ya, kalau hin wahidin min nuhasin seperti loh ya, seperti loh wahidin papan min nuhasin dari tembaga gitu. Artinya kan ada papan dari tembaga lurus betul ya. La a'wijaji fihi ya, yang tidak bengkok ya. La wijabi fihi yang tidak bengkok di dalamnya. Artinya betul-betul lurus ya. Kalau papan dari besi, papan dari tembaga tentunya kan lurus gitu loh. Kalau papan dari kayu boleh jadi bengkok kan gitu ya. Lurusnya betul-betul lurus. Ya, seperti itu. Atani wallahu a'lam bishawab sampai di sini. Ada pertanyaan sebelum saya itu? Monggo kalau memang ada pertanyaan. Sakit iya, itu posisi kalau pakai infus ya, pakai infus itu posisi tidak apa, kan tentunya pakai selang macam-macam ya. Iya, iya, pakai infus itu kan terkadang ada darah. Ketika ada darah kan, iya, di jarumnya itu loh, di jarumnya kan ada darah. Itu kan posisi tidak sah. Salatnya orang yang diinfus itu posisi sebenarnya tidak sah. Li hurmatil waktu saja kalau seperti itu. Gitu ya. Maka bermakmum berjamaah dengan orang tersebut ya nggak boleh. Nggak boleh. No, bagaimana mungkin kita bermakmum kepada imam yang tidak sah salatnya. Posisi sebenarnya tidak sah salatnya musolli yang dalam keadaan diinfus. Karena apa? Karena ada darah ketika ditusuk dengan jarum, itu ada posisi darah yang di sana keluar. Nah, maka dia sholat dalam keadaan membawa najis, gitu loh. Membawa najis, apalagi pakai selang itu. Nggawa uyo ya jelas mana, tambah jelas mana.
Nggak pakai itu aja, nggak pakai selang itu aja, karena infus itu akan mengeluarkan darah. Apalagi terkadang kan darah sampai naik ya, naik ke tempat infusannya. Itu udah jelas tidak sah. Lalu bagaimana sholatnya? Lihurmatil wakti. Ya, sholatnya orang posisi diinfus seperti itu lihurmatil wakti. Maka harus diganti, dikodok. Gitu loh. Di lain waktu harus dikodok. Berapa hari? Ya dikodok aja. Subuh, mulai subuh sampai isya. Kan gitu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya kalau 2 hari, ya kali 2. Kalau 3 hari, ya kali 3 gitu aja. Sudah. Harus dikodok. Karena itu sholatnya bukan hanya sekedar, bukan sah, tidak sah. Tapi itu hanya sekedar lihurmatil wakti, untuk memuliakan waktu. Jadi waktunya sholat, ya sudah sholat aja. Seperti itu. Ya. Kecuali memang sudah betul-betul parah dan memang tidak bisa diharapkan untuk sembuhnya lagi. Beda. Permasalahan itu beda lagi gitu loh. Ya. Tapi adapun orang bermakmum kepada orang yang seperti itu tetap tidak sah. Karena bermakmum pada orang yang membawa najis gitu loh. Intinya kan gitu. Nah, seharusnya makmum yang waras itu yang jadi imam gitu. Sing sehat itu sing dadi imam. Kayak gitu. Ya nek kiai lah ngerti. Ibaratnya sing loro kiai, wis aja makmum nang aku le. Mesti ngono. Ya. Karena aku dhewe ya tepake gak saanu nggawa iki kan gitu ya. Kalau kiai mesti kayak gitu, ya. Tetap dapat pahala. Iya. Lihurmatil waktu tetap dapat pahala. Nah, jamaah bagaimana jamaah? Posisi karena sakit kayak gitu. Dapat keutamaan berjamaah, dapat pahala kayak gitu. Ya. Semuanya dapat dihormati. Bedanya karena memang dia sholatnya tidak sah karena bawa najis itu saja. Ini kalau tidak intikal kepada imam lain loh ya. Saya tidak akan membicarakan imam lain, saya bicara Imam Syafi'i. Gampang-gampangan buang-buang masalah. Diurui. Qadha berjamaah bisa boleh. Dapat dengan catatan mereka mengkodok juga gitu loh. Ya. Dengan sholat yang sama dapat. Ya. Apapun kalau kodok ibaratnya bersama-sama berjamaah ya dapatlah. Pahalanya berjamaah dapat. Gitu. Tidak ada berjamaah itu tidak ada kaitannya dengan itu qadha ataupun sunnah. Gitu ya. Seperti jamaah tarawih gitu loh. Sampai Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah hadhi gitu loh. Sampai seperti itu. Tidak ada tuntunan katanya, tidak ada tuntunan. Ya dari Rasul memang tidak ada tuntunan salat tarawih berjamaah, enggak ada. Delein nanti ya kan memang. Itu adalah masanya Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah pernah bersabda, ya. Termasuk bagian dari umatku itu adalah yang memegang teguh sunnati wa sunnatal khulafaur rasyidin. Ya, yang memegang teguh sunnahku dan sunnahnya khalifah yang mendapatkan petunjuk. Siapa khalifah yang mendapatkan petunjuk? Yang 4 itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu disebut dengan khulafaur rasyidin. Dan itu dilakukan ketika masanya Umar bin Khattab berjamaah. Apakah dapat pahalanya jamaah? Dapat. Berjamaah tidak ada kaitannya itu qadha wala syai'. Ya. Adapun seandainya ibaratnya berjamaah dengan berjamaah. Jamaah qasar berjamaah, dia dapatkan pahalanya berjamaah, dapatkan pahalanya
berjamaahnya dapat gitu loh. Walaupun jamak qashar gitu loh ya. Asalkan bersama-sama sama-sama jamak qashar. Seperti itu. Sahibul wakti ya. Ya, takdim sahibul wakti di dalam kitab dikatakan gitu. Dahulukan salat yang menguasai waktu, yang memiliki waktu. Ibaratnya waktunya asar. Maka yang harus didahulukan ya asare dhisik karena dia yang memiliki waktu. Qodoknya setelah gitu loh, setelah asar. Gitu loh. Walaupun kau mengkodok salat zuhur, iya walaupun mengkodok salat zuhur. Karena apa? Pemilik waktunya, sahibil waktinya adalah asar. Kalau zuhur ya sahibil waktinya zuhur, gitu. Hah? Jamak juga begitu, ya. Jamak juga begitu. Jamak takhir dengan jamak takdim, gitu ya. Kalau jamak takdim itu kan ibaratnya dari asar ke zuhur. Isya ke maghrib kan gitu. Maka ketika posisi jamak takdim itu yang harus didahulukan adalah sholat zuhurnya kan itu. Karena posisi melakukan sholat asar mengumpulkan sholat asar ke dalam sholat zuhur. Maka ya sholat zuhur dulu ya, baru sholat asar. Tapi sama-sama niat jamak ya, sama-sama niat jamak. Artinya apa? Sholli fardhu dhuhri majmu'an bil asri. Seperti itu. Sama, usolli fardal maghribi majmu'an bil isya'i. Berikutnya, usolli fardal asri majmu'an bil dhuhri. Seperti itu. Ya. Baru itu dilakukan salat asarnya itu setelah salat zuhur. Kalau jamak takhir bagaimana? Ya pemiliknya siapa? Sahibul waktinya siapa? Di waktu asar berarti kan jamak takhir. Bukan sholat zuhur dulu. Maka yang harus dilakukan adalah sahibul wakti. Pemilik waktu. Pemilik waktunya siapa? Asar. Sholat asar dulu. Walaupun ini khilaf. Tapi jumhur kebanyakan ulama berpendapat itu harus asarnya dulu gitu loh ya. Seperti itu. Karena apa? Sahibil waktu yang punya waktu. Maka setelah sholat asar baru sholat zuhurnya. Kalau itu jamak takhir. Setelah sholat isya baru sholat maghribnya. Kalau sholat itu jamak takhir. Seperti itu. Paham ya? Baik. Mari kita akhiri, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bermanfaat bagi umat pada umumnya. Ala hadhihi niyah bisirri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua kalinya kita mohon pada Allah, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa anak istri kita diampuni oleh Allah, dosa saudara kita, kedua orang tua kita, sanak kerabat kita diampuni oleh Allah, seluruh kesalahan kita, baik kesalahan sikap, perilaku, ucapan serta cara berpikir kita diampuni oleh Allah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala macam kemaksiatan, dari segala macam perbuatan dosa, dari segala macam kejahatan, dari segala macam perbuatan jahat, dari segala macam kemungkaran. Bahkan kita mohon pada Allah agar supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari kejahatan nafsu kita sendiri. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah ke jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang disenangi oleh Allah, hingga pada saatnya kita sampai pada makom sebagai kekasih Allah. Ala hadhihi niyah bisirri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Dua kalinya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat zahir batin kita, anak istri kita sehat zahir batinnya, kedua orang tua kita sehat zahir batinnya, saudara-saudara kita, sanak kerabat kita sehat zahir batinnya. Allah berikan kita kesehatan yang barakah, umur yang barakah, kehidupan yang barakah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan barakah. Allah limpahkan kepada kita rizki yang banyak, halal dan barakah. Allah jadikan setiap aktivitas kita, kegiatan kita, amal baik kita, amal ibadah kita sebagai kendaraan yang bisa menghantarkan diri kita untuk lebih dekat kepada Allah, untuk memperoleh ridha dan cinta Allah. Kalau toh memang sudah waktunya kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan berada dalam pangkuan cinta kasih Allah. Ala hadhihi niyah bisir min asraril Fatihah. Ya Rabbi ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana اغترفنا وأننا أسرفنا على الأعضاء أشرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن روعة واغفر لي ولدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل رسول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد الشسب والحمد لله في البدء والثناء. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع الأهل قدر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وآخر أتقياء علما نهضى بالخير والنكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابي الغرر. اللهم اهدنا بالهدى اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وشر كل ذي شر على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا
ويسر لنا ولا تعسر علينا واردنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة بسلام آمنين يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اجعلنا من العابدين واجعلنا من الشاكرين واجعلنا من المتقين واجعلنا من الصالحين والصادقين واجعلنا من المخلصين والخاشعين واجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من أوليائك المكرمين المقربين اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي فمنا نورا وعن يميننا نورا وعن فوقنا نورا بنور محبتك بنور معرفتك بنور هدايتك بنورك يا نور بنورك يا نور بنورك يا نور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل الذي يبلغنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أمتنا على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت اللهم هون علينا بسكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. لا حضرة النبي بسر من أسرار الفاتحة.